Kesehatan mental mahasiswa. Mahasiswa sadar mengenai kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya di era digital. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kita bahas. Sebetulnya apa tujuannya? Untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia. Era digital memberikan kita akses informasi sebetulnya yang cepat dan luas. Namun, arus informasi yang berlebihan sering membuat mahasiswa kesulitan menghadapi hal tersebut. Mengapa menjadi sulit? Karena membawa dampak yang cukup banyak, terutama dalam aktivitas yang masih sering dilakukan melalui daring. Aktivitas daring ini sebetulnya harus mulai menurun. Tantangan ke depan kita perlu untuk melihat kesehatan mental dan fisik. Mahasiswa sering menghadapi stres digital karena mereka dituntut untuk selalu berinteraksi secara online. Sementara seringkali hal tersebut menjadi kecanduan, kemudian kurang tidur membuat kesejahteraan menjadi turun. Nah, perbandingan sosial kita membandingkan dengan dunia maya seringkali memunculkan rasa minder. Padahal hal tersebut belum tentu benar. Cyberbullying sering terjadi di mana dampaknya bagi perubahan kesehatan mental itu cukup besar. Tidak hanya mental, tapi tubuh juga terdampak. Duduk terlalu lama di depan layar membuat tubuh kurang bergerak. Kebiasaan makan cepat saji dan misalnya tidur yang tidak teratur ini juga membuat daya tahan tubuh kita akan menurun. Layar yang sering kali kita tatap itu juga menimbulkan keletihan pada diri kita. Nah, berikutnya kita lihat growth mindset. Ya, growth mindset di sini mahasiswa perlu memiliki pola pikir yang sehat dalam menghadapi tekanan akademik maupun sosial. Mindset yang tepat membantu melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai beban yang menghancurkan. Menurut Carroll, tahun 2006, ada dua jenis dari pola pikir ini. Ada fixed mindset, percaya pada kemampuan itu tidak berubah, tetap. Jadi mudah menyerah, gagal, begitu. Nah, mahasiswa justru harus growth mindset. Jadi percaya bahwa kemampuan itu bisa berkembang lewat usaha, belajar, kesediaan untuk berubah, resilience menghadapi tantangan. Jadi punya daya lentur. Bagi mahasiswa, growth mindset penting agar tidak mudah minder ketika melihat pencapaian orang lain di media sosial. Psikologi modern sebetulnya memberikan pilihan pentingnya resilience, artinya pentingnya daya lenting dan kemampuan self-regulation untuk menghadapi hal tersebut. Self-compassion di sini mahasiswa sering keras pada diri sendiri, padahal ketika gagal kita juga perlu untuk berbelas kasih pada diri kita sendiri, justru meningkatkan motivasi jangka panjang, seperti tidak menyalahkan diri sendiri berlebihan ketika gagal, kemudian juga mengakui bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Ini sesuatu yang sangat penting. Fokus pada perbaikan diri, bukan pada perbandingan sosial. Kita lihat strategi menjaga kesehatan dan peran dari universitas, ini ada banyak sekali langkah yang sederhana yang bisa dilakukan. Misalnya di sini kita bisa melihat membatasi waktu layar dengan pengingat digital, kemudian digital detox atau waktu bebas dari gawe. Ini susah ya, waktu bebas dari gawe ini. Self-care, tidur cukup, makan bergizi, olahraga rutin, ini menjaga interaksi supaya kita lebih bisa melakukan aktivitas hobi kita di kegiatan sehari-hari. Bijak memilih menggunakan digital, kemudian membangun dukungan sosial dan teman dan keluarga. Tidak ragu mencari bantuan profesional, ini menjadi sangat penting pada saat ini. Kampus menjadi rumah kedua bagi mahasiswa, sehingga harus memprioritaskan lingkungan yang sehat, edukasinya berjalan tentang self-care, tentang kesehatan mental, tentang perlunya kita bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang mudah diakses. Pusat Penguatan Karakter dan Konseling Universitas Padjadjaran P2K2 hadir dengan dua fungsi utama. Yang pertama adalah penguatan karakter mahasiswa, ini melalui jati diri, waktu awal masuk ini diberikan kepada mahasiswa, kemudian juga layanan konseling. Di sini psikologi gratis untuk mahasiswa, dosen, dan juga untuk staf. Konseling tersedia tatap muka di gedung P2K2 di Jatinangor maupun secara online. Isu-isu yang dilayani, kesulitan belajar, orientasi karir, adaptasi akademik, stres, kecemasan, hingga depresi.
Layanan psikologi Unpad juga disediakan tidak hanya oleh P2K2, Universitas Padjadjaran memiliki pusat inovasi psikologi dengan layanan klinik psikologi, konseling, assessment, layanan daring, itu sudah berkembang. Lokasinya di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 438, Bandung. Bisa dihubungi melalui email dan telepon atau WhatsApp. Kemudian klinik kesehatan. Klinik kesehatan Unpad ini sekarang sudah bukan klinik lagi, tapi rumah sakit Unpad. Layanan yang diberikan selain layanan psikologi, ada layanan klinik kesehatan Universitas Padjadjaran, poli umum, gigi, kemudian ada laboratorium, ada apotek, medical check-up, lokasinya di Bandung dan di Jatinangor. Di Bandung di Singaperbangsa, di Jatinangor di dalam kampus. Fasilitas gimnastik ini juga ada di kampus, layanan konsultasi psikologi terpadu juga ada. Kesimpulan, era digital memberikan banyak peluang sekaligus tantangan. Mahasiswa perlu dengan sadar dan aktif menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, dan juga langkah-langkah kecil seperti mengatur waktu luang, menjaga pola hidup sehat, mencari bantuan profesional, bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Baik, mahasiswa semua yang saya cintai, mudah-mudahan penjelasan sedikit tentang kesehatan mental ini menjadi penggugah bagi Anda semua untuk dapat hidup secara seimbang di era digital yang penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Jadi mari kita semangat sama-sama membangun bangsa melalui mahasiswa yang tentunya terpilih masuk ke Universitas Padjadjaran.